Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita simak kisah selanjutnya yang tertunda sebelumnya. Diceritakan Said Abbas yang sedang menjemput Rasulullah SAW pun telah tiba di rumah Abu Thalib. Akan tetapi Nabi SAW tak ada di rumah. Terus Said Abbas pun teringat bahwasannya Nabi jika tak ada di rumah, beliau pasti pergi ke Gua Hiro. Dikarenakan Rasulullah SAW suka tafakur di gua tersebut, gua yang dulu suka didatangi dan dijadikan tempat tafakur oleh Nabi Ibrahim juga. Ketika Said Abbas sampai di Gua Hiro dan terdapat Rasulullah sedang tertidur di dalam gua, dan terlihat tepat di atas mahkota Rasulullah SAW yang sedang tertidur ada ular yang begitu besar. Dan ketika Said Abbas melihat ular, beliau pun kaget dan langsung mencabut pedangnya berniat untuk membunuh ular tersebut. Terus menebaskan pedangnya, tapi ular tersebut lebih gesit gerakannya dan ingin mematuk Said Abbas. Said Abbas pun menghindar sampai terjatuh dan memanggil orang-orang yang sedang berada di tempat itu untuk meminta bantuan. Seketika Rasul pun kaget dan terbangun. Detik itu pun ularnya menghilang. Terus Rasulullah SAW berkata, "Ada apa wahai pamanku?" Said Abbas pun mengatakan, "Ketika tadi Anda tertidur dan aku melihat tepat di atas mahkotamu ada ular, aku pun seketika ingin membunuhnya. Akan tetapi aneh, aku terpental." Rasul pun mengatakan, "Paman, tak akan kejadian seperti tadi jika memang itu beneran ular. Akan tetapi tadi itu bukanlah ular biasa, melainkan malaikat yang sedang menyamar menjadi ular yang ingin bertemu denganku dan menjagaku." Said Abbas pun mengatakan, "Pantas saja jika begitu. Ya sudah, kalau begitu cepat sekarang kita kembali pulang. Tujuan paman mencarimu karena diperintahkan oleh Tuan Khadijah." Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, "Apakah maksud kita hasil?" Paman Abbas pun mengatakan, "Tak tahu hasil apa tidaknya. Akan tetapi tadi Paman Abu Thalib memang sudah bicara kepada Tuan Khadijah." Tak banyak bicara lagi, Rasul dan Paman Abbas pun bergegas menuju ke rumah Siti Khadijah. Ketika akan sampai di rumah Siti Khadijah pun memerintahkan kepada pembantunya yaitu Maisarah, "Wahai Maisarah, coba tutup jendelanya. Kasihan ini tamu tersenter cahaya dan merasakan silau. Takutnya mereka semua kepanasan." Lalu Maisarah pun menutup semua jendelanya. Akan tetapi cahayanya masih ada dan bersinar di dalam ruangan. Maisarah pun berkata, "Wahai Tuan Khadijah, sepertinya ini bukanlah sinar matahari karena aku sudah menutup semua jendelanya. Akan tetapi ini cahaya tamu yang tadi baru tiba, yaitu orang yang dibarengi oleh Paman Abbas." Ketika Rasulullah SAW tiba di rumah Siti Khadijah dan masuk ke dalam, semua orang yang ada di dalam rumah pun berdiri menghormati Rasulullah. Lalu Rasul pun dipersilahkan duduk dan disuguhi makanan dan minuman. Tak lama kemudian Ratu Mekah yaitu Siti Khadijah berbicara di balik gordeng yang terbuat dari sutra hijau, disulam oleh emas dan berlian sehingga menimbulkan cahaya yang berkilauan. "Silahkan Tuan, dicicipi hidangannya. Namun maaf, aku hanya bisa menyuguhi seadanya." Terus Rasulullah SAW pun mengatakan, "Terima kasih sebelumnya. Ini semua sudah lebih dari cukup, makanan dan minumannya yang begitu banyak. Lalu bagaimana? Apakah aku bisa mengambil barang yang akan aku jual?" Terus Siti Khadijah pun berkata dan bertanya, "Tentu saja bisa, tapi apakah aku boleh tahu Tuan ingin berdagang kemana?" Dan Rasulullah SAW pun menjawabnya,
jika memang dipercaya aku ingin berdagang ke negeri Syam. Dan juga aku ingin tahu tentang aturan jika mengambil barang daganganmu, wahai Tuan Khadijah. Siti Khadijah pun mengatakan, sudah Tuan, tak perlu khawatir, karena aku tak akan menyamakan dengan orang lain. Lalu Rasul pun diberitahukan apa saja barang-barang yang akan dibawanya, dan diberikan kendaraan berupa unta sebanyak 2 unta. Apakah cukup, wahai Tuan? Rasulullah pun menjawabnya, iya Tuan Khadijah, itu semua sudah cukup. Aku sungguh berterima kasih karena sudah dipercaya olehmu. Setelah berdiskusi begitu lama, lalu Siti Khadijah pun mengajak Rasulullah dan para pamannya keluar untuk menyediakan barang-barang yang tadi dijanjikan. Siti Khadijah pun mengatakan kepada Rasul, bagaimana Tuan? Apakah bisa mengangkat barang-barangnya untuk disimpan di atas unta? Terus Rasul pun mengatakan, tentu saja. Lagi pula, apa susahnya? Kan untanya juga sambil duduk. Siti Khadijah pun langsung menyuruh kepada pembantunya, yaitu Maisarah, hai Maisarah, cepat ambil untanya yang sudah jinak. Maisarah pun mencari unta yang paling bagus dan menemukan unta yang tak ada duanya. Terus dipersilahkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun mengatakan kepada pamannya, coba paman, perintahkan untanya agar supaya duduk. Ketika unta diperintahkan duduk oleh pamannya, unta tersebut tak mau, malahan seakan-akan ingin kabur dan berontak. Said Abbas pun berkata sambil sedikit marah kepada Maisarah, hai Maisarah, apakah kau ingin mencoba Muhammad? Begitu juga dengan Siti Khadijah, beliau ketika melihat untanya mengamuk, beliau pun kaget. Rasulullah SAW pun turun tangan, coba biarkan untanya. Setelah untanya dilepas, lalu didekati oleh Rasulullah, tiba-tiba untanya pun terdiam dan tunduk, lalu mencium kaki Rasulullah SAW yang begitu mulia. Seketika unta pun berbicara, aku bahagia dan merasakan bahagia karena aku akan dinaiki oleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu salah satu wanita yang ada di situ pun tiba-tiba mengatakan, wah, sakti sekali sihirnya. Siti Khadijah pun yang mendengar perkataan si perempuan tersebut marah dan berkata, dasar wanita bodoh, tak tahu sihir atau bukan, itu beda dari sihir. Jika tidak tahu, itu adalah mukjizat, aku yakin. Sekian dulu untuk kisah kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.